Ya, kita hari ini bakalan ngobrolin tentang mengatasi marah pada diri sendiri. Teman-teman, siapa nih yang kemarin hadir di webinar kita sebelumnya? Hari apa ya? Kamis malam ya. Ada di sini ya yang hadir dan ada kejadian tidak mengenakan gitu ya. Ternyata telat dan bahkan saya nggak bisa nemenin Bunda Erlik gitu ya teman-temannya. Nah, itu saya tuh langsung praktek banget gitu ya, dikasih praktek gitu sama Allah tentang mengatasi marah pada diri sendiri. Karena ternyata marah sama diri sendiri tuh energi yang kebuangnya tuh jauh lebih besar dibanding kita marah sama orang lain gitu. Nah, ini tuh saya sebenarnya pengen berbagi pengalaman ya dari kejadian sebelumnya. Jadi memang kalau teman-teman lihat, wah enak ya, Kaji tuh kayaknya hidupnya tenang-tenang aja gitu ya. Terus kayak mungkin teman-teman ngelihat penulis buku motivasi tuh enak banget sih, dia tuh kayaknya bisa connect sama dirinya sendiri tuh kok, kayaknya punya banyak motivasi gitu dalam hidupnya gitu. Nah, kita ini kan diuji atas apa yang kita sampaikan gitu ya, atas apa yang kita lakukan gitu, apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Kan kita diujinya tentang hal itu ya. Nah, jadi dia juga seperti itu gitu. Ini ngebawain materi tentang self bonding. J yang diuji sama Allah perkara self bonding nih, bener nggak nih J melakukan apa yang dikatakan gitu. Nah, kemarin itu J ngerasa kayak lagi dikasih materi baru gitu sama Allah tentang marah. Karena mungkin kalau nggak ada kejadian malam itu, J nggak akan sadar tentang materi marah yang ternyata tuh setiap orang tuh ngerasain hal ini. Dan bahaya banget kalau misalnya kita nggak tahu cara mengatasinya gitu ya. Nah, jadi J mau cerita dulu nih teman-teman kejadian yang malam itu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, selama bertahun-tahun gitu ya bikin acara seperti ini tuh nggak sampai lupa, nggak sampai ketiduran, dan yang kemarin itu adalah pertama kalinya benar-benar ketiduran lost banget teman-teman. Jadi tuh kayak bingung gitu. Sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Pasti ini kan dari dosa juga gitu kan. Kemudian Allah mau ngasih pelajaran juga gitu kan teman-temannya. Nah, di situ tuh J coba diem ya, coba diem dan langsung ngerespon kayak asam lambung tuh kayak naik gitu teman-teman. Eh, Perut di tengah-tengah itu ya agak ke kiri sedikit tuh sakit. Sambil atur napas gitu ya. Itu padahal udah berusaha untuk tenang, tapi memang tubuh tuh emang nggak bisa kita bohongin gitu ya. Jadi J waktu udah ngerasain sakit itu, oke ini berarti emang lagi nggak oke gitu kan. Terus apa ya, di satu sisi menyalahkan diri sendiri, di satu sisi tuh pengen juga nyalahin orang lain gitu ya. Tapi nggak ada gunanya juga buat nyalahin orang lain gitu. Jadi terus aja introspeksi diri, introspeksi diri, introspeksi diri. Kemudian juga udah komunikasi sama Bunda Erlik, udah selesai alhamdulillah, tenang. Dan di situ J berusaha banget untuk mencari hikmahnya. Jadi berusaha untuk menemukan hikmah secepat mungkin. Itu teman-temannya yang tadinya ketiduran terus bangun tuh jadi bener-bener gak ngantuk banget. Gak ngantuk banget. Langsung cari-cari materi tentang gimana caranya ngatasin marah gitu ya. Dan dia butuh waktu 1 jam setelah kejadian itu, butuh waktu 1 jam untuk perut jadi enak gitu ya, hati jadi lebih tenang gitu. Pokoknya udah menerima gitu, dan alhamdulillah teman-teman. Kemudian kalau terus berlatih dan latihan mungkin nggak butuh waktu 1 jam, kita bisa segera rilis gitu ya 30 menit, kemudian nanti kita rilis selama 15 menit, kemudian rilis secepatnya gitu teman-teman ya. Karena memang segala sesuatu itu perlu ilmu banget. Dan hikmahnya banget teman-teman, hikmahnya banget itu adalah bisa adanya event hari ini. Kalau nggak ada kejadian kemarin tuh nggak ada event ini. Dan tahu nggak teman-teman, dia jadi nggak bisa tidur Kamis malam itu dia jadi nggak bisa tidur. Terus ngeliat DM Instagram, ada yang nge-DM tentang Gita Saf gitu ya, Gita Savitri. Nah, jadi tuh malah teralihkan marahnya yang tadinya tuh marah sama diri sendiri, ini tuh jadinya jadi kepikiran si Gita Savitri gitu. Nah, waktu kepikiran Gita Savitri itu jadi di kepala tuh langsung banyak banget gitu kata-kata yang muter-muter di kepala J. J coba untuk
nikmatin aja kata-kata itu muter, kemudian nggak bisa nih, gitu malah makin melek gitu ya. Akhirnya ya udah deh, J ambil handphone lagi, kemudian J tuliskan tulisan untuk kita Savitri. Jadi itu mungkin kayak proses dia udah selesai sama yang tadi, masih on energinya gitu ya. Kemudian malah dapat karya tulisan tentang Gita Savitri. Itu mungkin teman-teman udah baca di Instagram yang Masya Allah luar biasa banget responnya dari warga Instagram gitu ya. Jadi ternyata saat dia mengalami hal itu, Allah kasih kesempatan dia untuk berkarya, dan itu seru banget karena luar biasa banget sih hikmah Mara ini teman-teman. Insya Allah itu sedikit berbagi ya, bahwa ternyata selalu ada hikmah yang bisa kita temukan di setiap kejadian, meskipun kita nggak suka sama kejadian itu. Orang mikir apa ya nggak apa-apa, kita nggak bisa menghandle itu. Yang jelas kita untuk do the best aja, kita lakukan sebisa kita yang terbaik, karena ada banyak sekali hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu teman-teman. Oke, boleh tahu apa nih teman-teman terakhir kali ngerasain marah sama diri sendiri? Teman-teman pernah marah sama diri sendiri karena, duh, kenapa sih aku melakukan hal ini gitu ya? Aduh, nggak sengaja gitu ya. Atau kalau ibu-ibu tuh biasanya kebanyakan ke anak ya. Terus akhirnya nyesel gitu teman-teman. Kapan nih teman-teman ngerasain marah sama diri sendiri? Atau enggak, Kak? Aku enggak pernah marah sama diri sendiri, tapi ke suami aja sering banget marah gitu ya. Sekarang, sekarang lagi marah sama diri sendiri. Kenapa, Mbak Vivi? Mbak Linda ke anak, Kak, gimana ya? Ya, it's okay. Tenang dulu ya. Nanti kita akan pelajari tools-nya. Gimana sih caranya kita untuk mengatasi marah pada diri sendiri? Karena itu tuh, marah sama diri sendiri tuh apa ya, merenggut produktivitas kita gitu, merenggut momen berharga banget sih. Dan bahaya banget teman-teman. Nah, ini nih marah ya. Sebenarnya marah tuh apa sih, Kak? Aku sering banget gitu marah ke diri sendiri. Marah ke diri sendiri karena masih kurang sabar sama anak. Masih suka marah, it's okay. Itu normal banget teman-teman. Tapi kita tetap perlu belajar gitu ya. Jangan sampai ketidaktahuan kita justru membunuh membunuh karakter kita sendiri dan membunuh karakter anak. Mau balik ke pola asuh orang tua, tapi kan nggak bisa salahin terus inner child, bener banget. Nah, marah ini biasanya ada sesuatu hal yang nggak kita sukai terjadi. Intinya sih seperti itu. Ada penolakan atas sesuatu hal terjadi, baik yang kita lakukan sendiri maupun yang dilakukan sama orang lain. Marah ke diri sendiri karena susah ngembaliin girah buat belajar. Uh, gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau nanya dong, kalau misalnya teman-teman marah, apa sih kerugiannya saat teman-teman marah? Dampaknya apa sih, teman-teman, kalau kita memilih untuk marah? Marah ke diri sendiri karena nggak bisa menyampaikan pesan apa yang mau pada orang lain dengan baik dan nggak bisa bilang tidak. Oh, ini nggak enakan ya. Apa sih, teman-teman, akibatnya kalau kita capek, Kak? Bukan cuman capek fisik ya, capek hati juga. Tidak semangat ngapa-ngapain, energinya udah habis. Karena marah tuh, wow, berkali-kali lipat dibanding energi bahagia ya. Jadi nggak produktif dan lebih banyak diem. Wow, kalau diem itu bahaya banget ya. Karena perempuan itu cerewet ya. Kalau misalnya perempuan udah diem tuh sesuatu hal yang nggak beres tuh. Ada sesuatu hal yang terjadi yang, wow, akan terjadi bahaya gitu ya. Tadi Kak, jadi kehilangan produktivitas dan buang-buang waktu. Bener banget. Buang-buang waktu banget. Kadang misalnya Ji ada rasa sesuatu hal yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan suami, sehingga menimbulkan rasa, ih kok gitu sih gitu ya. Dan kalau misalnya itu diekspresikan dengan cara yang tidak tepat, kita bakalan ngebuang waktu yang sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk hal yang momen-momen yang mesra gitu ya, happy, malah jadi kebuang kesempatan itu karena kita memenangkan marah gitu ya. Jadi kita tuh sama aja kayak memenangkan. Marahnya kita menangin gitu. Mungkin berhubungan dengan karakter ya, Kak. Kalau tipe perfeksionis itu kadang banyak harus berjalan sesuai keinginan. Nah, perfeksionis, teman-teman yang ada jiwanya perfeksionis, yuk kita self bonding. Terhubung sama diri sendiri, sebenarnya kita ini siapa? Gitu. Apakah kita berhak untuk menjadi seorang yang perfeksionis? Nah, gitu ya. Jadi kita perlu terhubung dulu sama diri kita sendiri. Karena memang kita hakikatnya adalah hamba Allah yang nggak bisa semuanya bisa berjalan sesuai keinginan kita. Sama kayak saya kemarin ya,
nggak bisa gitu. Padahal saya semuanya udah dipersiapkan, semuanya udah dipersiapkan, terus pas on gitu, pas jadwalnya saya malah hilang kesadaran gitu ya teman-teman. Mau marah ke siapa gitu kalau bukan ke diri sendiri. Tapi alhamdulillah ternyata ada polanya kita untuk mengatasi marah dengan diri sendiri. Marah karena nggak ada waktu me time. Kenapa? Kenapa menjadi sangat butuh me time? Nah, selanjutnya nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa menahan marah sebentar aja gitu, apa sih kira-kira manfaat yang bisa teman-teman dapetin berhasil menahan marah tuh sebenarnya kita bisa menyelamatkan menyelamatkan huru hara yang ada di rumah ya. Aku menang dari godaan marah gitu ya, menyesal. Cuman ya itu effortnya besar banget. Karena kita tuh kayak lagi ngelawan ombak, teman-teman. Ombak itu tuh adalah godaan setan gitu. Jadi kita mau mau ngikutin ombak itu atau kita mau apa sih namanya melawan terus berenang melawan ombak itu. Pernah menahan marah ke anak lebih bahagia karena berhasil targetnya. Marah gitu ya. Senang banget. Iya, karena sebenarnya marah itu, nih kalau teman-teman yang suka berkompetisi ya, kalau memang pengen berkompetisi, berkompetisilah sama hawa nafsu ya. Nah, di situ tuh nanti akan ada pemenangnya dan hadiahnya cash surga gitu ya kalau kita bisa menahan hawa nafsu. Jadi kita ini adalah makhluk sosial. Kalau misalnya kita sibuk berkompetisi sama sesama manusia itu berarti fitrahnya geser ya. Karena manusia itu fitrahnya bersosialisasi, saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan gitu ya, saling merendahkan, mau menang-menang gitu ya. Nah, kalau mau berkompetisi, berkompetisilah sama hawa nafsu. Ayo, ada lagi mungkin yang dirasain kalau teman-teman berhasil menahan marah. Sebenarnya marah itu ditahan. Bagaimana ya kak ya? Sebenarnya kita boleh nggak sih marah? Menurut teman-teman, sebenarnya kita boleh marah nggak sih teman-teman? Apa marah itu emang perlu ditahan ya? Boleh. Mbak Mara tuh boleh-boleh sebenarnya ya. Kalau terlalu sering nahan marah gimana Kak? Bukannya bahaya nantinya malah bisa jadi bola salju. Nah ini teman-teman, nahan marah ya, tapi nggak meledak. Boleh marah asal nggak meledak gitu. Jadi kayak kembang api aja ya. Percikan kembang api yang ternyata sangat indah ya, jadi sesuatu yang indah. Jangan kayak itu ya, petasan. Kalau marah diluapin ke orang lain, kadang suka jadi nyesal dan malu banget, udahnya bener banget teman-teman. Bener banget. Jadi mending tuh kayak ngoceh sendiri tuh seolah-olah lagi ngoceh ke orang ya, tapi ngocehnya sendirian gitu ya. Minimal yang di dalam hati tuh dia nggak diem di dalam hati. Kenapa pengalaman kalau meledak itu capek deh endingnya. Bener banget teman-teman, marah tuh capek banget gitu. Nah ini tadi ada pertanyaan bagus banget. Sebenarnya bukan nahan marah teman-teman ya. Nah, marah tuh lawannya apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak lawannya marah itu apa? Marah boleh, tapi nggak berteriak, mukul-mukul atau melempar barang. Cuman manyun aja ya, sambil mulutnya gitu-gitu ya. Gitu ya. Aku suka nangis aja kalau marah ya. Jadi lebih baik nangis ya dibanding marah tuh. Apa nih? Ada yang jawab sabar. Lawan marah apa teman-teman? Biar nanti bisa kejawab tuh pertanyaan dari Mbak Vivi. Kalau terlalu sering nahan marah gimana Kak? Gitu. Kita harus tahu dulu nih lawannya marah apa. Biar kita tahu toolsnya. Aku suka nangis. Zikir lebih menenangkan, bener banget. Masya Allah. Sabar, kata Mbak Ita. Ayo, coba lagi tenang, sabar. Lawan marah, sabar mungkin ya, atau diskusi, atau Oke, jadi ada pilihannya, ada tenang. Lawan marah, kalem. Bener, semakin marah ke orang, semakin capek, dan akhirnya nangis dan istighfar. Bentar, teman-teman. Oke, nah terjawab nih mudah-mudahan pertanyaannya Mbak Vivi ya. Lawannya marah itu adalah Tara, lawannya marah itu adalah sabar. Sabar itu apa sih? Tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Gitu ya. Jadi itu kalau misalnya kita lagi menghadapi sesuatu hal yang nggak kita inginkan, kita cari lawannya. Nah, kita nanti bakalan cari tools untuk mendapatkan lawannya tadi gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi marah, lawannya apa marah? Sabar. Oh, berarti marah itu harus dilawan dengan sabar gitu. Jadi kita punya
punya senjatanya untuk bisa melawan marah itu. Nah, marah ini itu perlu banget ilmu. Kita perlu peluru, gitu ya. Kalau misalnya kita cuma punya pistolnya aja, punya senjatanya aja tapi nggak punya peluru, ya jadi hiasan aja dong, pistol dan pelurunya ya. Jadinya nggak kepake untuk kita dor-doran sama marah tadi. Sebenarnya marah itu perlu diekspresikan dan perlu diungkapkan. Karena marah itu tuh bagus banget. Marah itu adalah rasa yang Allah berikan ke kita, karunia yang pasti ada manfaatnya. Marah tuh jadi kayak alarm buat kita bahwa ada sesuatu hal terjadi yang tidak kita inginkan, dan itu kan bisa jadi pengingat ini bahaya, ini bahaya gitu. Jadi kita perlu selesaikan, kita perlu cari solusi. Itu sebenarnya tujuan marah. Kita untuk mengetahui tanda-tanda yang Allah berikan gitu ya, petunjuk-petunjuk yang Allah berikan gitu. Nah, bahaya juga kalau misalnya kita dapat petunjuk-petunjuk dari Allah tapi kita tidak marah. Contohnya apa, Kak? Misalnya kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai, kemudian kita abai. Aku lebih baik memilih untuk tidak peduli aja lah dibanding aku harus marah. Nah, itu kan keliru ya. Kita keliru menempatkan marah. Jadi marah itu memang kita perlu rasa marah biar kita sadar sesuatu ini tuh lagi bukan hal yang benar gitu. Sehingga saat kita tahu sesuatu hal yang ini tuh nggak benar, kita bisa menjauhinya. Kalau salah bisa diperbaiki gitu ya. Nah, kita perlu juga tuh kalau misalnya kita berhubungan dengan orang lain ya dalam emosi marah tadi ya, maka kita perlu mengungkapkan. Perlu. Kadang tuh kita marah sama orang. Orang itu nggak tahu kalau kita marah. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain itu? Makin kesel nggak sih? Pernah ngerasain itu teman-teman? Kita marah ya, karena memang gimana ya? Kita nggak bisa orang buat tiba-tiba bisa baca apa yang kita rasain gitu ya. Jadi memang kita perlu dong banget. Kita berharap banget ya dia tuh bakalan melas-melas minta maaf atau berubah ya, tapi malah enggak. Ternyata kenapa? Ternyata dia nggak tahu kalau kita marah gitu. Nah, itu perlu disampaikan teman-teman. Sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang kita yakini, dengan prinsip-prinsip kita gitu ya. Atau ternyata kita malah dirugikan, itu kita perlu sampaikan. Tapi tidak perlu menyakiti. Kita tidak perlu juga menyakiti diri sendiri, apalagi atas yang orang lain lakukan ke kita. Atau bahkan kayak kesalahan ya, kalau misalnya kita bikin kesalahan sendiri, kayak kejadian saya malam itu kan sebuah kesalahan saya gitu ya. Kemudian saya malah nyakitin diri sendiri gitu kan ya, padahal ada banyak cara yang bisa saya lakukan. Meskipun itu adalah kesalahan saya, tapi emang ada beberapa hal yang nggak bisa saya kendalikan gitu. Nah, di situ kita diminta untuk berdamai, self bonding lagi tuh, terhubung. Siapa saya sebenarnya di sini gitu. Gerakan sendiri. Perlu teman-teman, nanti kapan-kapan kita bikin event atau nanti saya bikin kontennya. Tentang gimana sih caranya kita untuk mengungkapkan kemarahan kita tadi ke orang lain biar dia ngerti gitu ya. Yang jelas teman-teman, yang pertama banget kita perlu clear dulu gitu sama rasa marahnya. Sehingga waktu kita menyampaikan sesuatu, itu kita udah selesai sama diri kita sendiri, sehingga dia jadi lebih apa ya, dia juga nerimanya lebih lebih tenang gitu orang itu teman-teman. Jadi nggak perlu ngerasa teman-teman kalah saat teman-teman nggak bisa mengekspresikan marah kepada orang yang salah gitu. Justru kita menang mungkin dia bakalan heran-heran gitu ya, ini kok nggak marah sih, wah hebat banget gitu ya, gitu teman-temannya. Jadi teman-teman selesaikan dulu. Kalau saya tuh biasanya kalau memang kesel gitu ya sama seseorang, nggak apa ya, pengen salah kan, ini salah dan ngerugiin kita. Saya biasanya mundur dulu nih, jeda dulu, selesaikan dulu semua listrik-listrik gitu ya yang lagi nyamber gitu ya. Nah, kemudian saya ungkapin via tulisan, biar saya tahu sebenarnya yang saya rasain itu apa gitu. Nanti tulisan-tulisan yang kira-kira nanti itu bisa menyakiti orang lain tuh saya coret, saya hapus, karena saya tahu kalau misalnya saya di posisi itu, saya juga nggak enak gitu rasanya gitu kan saat mendapatkan kalimat seperti itu. Ya namanya misalnya orang berbuat salah itu tuh bisa jadi dia nggak sadar
saat melakukan kesalahan itu. Nah, kita tuh pengennya dia bisa sadar atas apa yang dia lakukan dengan penyampaian kita yang udah jauh lebih positif gitu teman-teman. Jadi bukan berarti kita marah, terus kita tahan, terus kita biarin aja gitu dia melakukan kesalahan gitu. Atau misalnya kepada diri sendiri gitu ya. Aku marah nih sama diriku sendiri, tapi kan aku nggak boleh nyakitin diriku sendiri. Ya udahlah, yang jadi tuh malah jadi kayak nggak tahu diri gitu lah teman. Udah tahu diri ini salah gitu ya, tapi malah abai gitu, malah sosok nggak tahu, pura-pura nggak tahu kalau dia habis bikin kesalahan. Itu kan bahaya juga. Kita perlu tahu bahwa kita lagi marah sama diri kita sendiri, maka kita what the next itu kita bakalan cari solusinya. Kalau misalnya kita nggak tahu kalau kita lagi marah sama diri sendiri, kita nggak tahu lagi marah sama orang lain, kita nggak bakalan mikirin what the next solusi. Justru kita bakal menyimpan marah kesalahan itu, dan itu lebih bahaya banget teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lagi marah ke diri sendiri, cari lawannya. Lawannya adalah sabar. Karena memang itu tadi sih, balik lagi ke self bonding, di mana kita perlu tahu diri ini siapa. Kita ini siapa? Kita nggak bisa menghandle apapun ya. Tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Jadi ya gitu aja sih. Yang penting kita taat, melakukan perintahnya dan menjauhi larangan. Gitu teman-teman. Agak berat sih memang. Karena lawan kita itu setan teman-teman. Lawan kita setan di mana dia sudah ada sebelum kita. Dia bahkan kalau Al-Quran, isi Al-Quran, hadis segala macam dia udah hafal, udah tahu gitu ya. Kita yang ilmunya hanya setitik ini disuruh ngelawan godaan dia. Kita perlu banget stok sabar dan terus minta pertolongan sama Allah biar kita diberikan kemenangan untuk melawan hawa nafsu dan godaan setan yang terkutuk itu ya. Jangan mau kita dikalahkan. Karena saat kita udah marah meledak-ledak teman-teman, itu artinya kita lagi dikuasai sama marah. Karena nggak ada satu orang pun yang mengizinkan dirinya marah saat dia dalam kondisi sadar penuh, hadir penuh dengan dirinya sendiri. Nggak ada, percaya deh, nggak ada. Kalau misalnya ngelihat orang lagi marah atau teman-teman ngerasa tiba-tiba marah kelepasan sama anak gitu ya, artinya lagi nggak koneksi sama diri sendiri. Wow, itu setan lagi ketawa-ketawa banget. Yes, yes, yes. Kita gimana tuh sebagai seorang yang lagi dikalahkan sama dia, apakah mau menerima kekalahan itu dan malah jadi hore-hore juga gitu, udah melampiaskan kemarahan? Karena dengan melampiaskan kemarahan itu kita bisa menyakiti orang lain. Wow, enggak ya. Fitrah kita tidak seperti itu. Kalau kita bisa merasakan itu artinya bukan diri ini, bukan fitrah, bukan hati kita yang benar-benar ngerasain itu, tapi hati dan diri kita udah dikuasai sama setan tadi gitu teman-teman. Kita nggak bisa nyalahin setan tapi ya, ini masalahnya setan gitu. Ya nggak bisa, emang tugasnya dia gitu. Emang tugasnya dia. Jadi tuh kita tuh suka ketukeran tugas gitu teman-teman. Tugas dia kan emang itu. Nah kita tuh jangan ngerjain tugasnya dia gitu ya. Ini kebanyakan saudara-saudara kita mungkin di luar sana itu banyak ngerjain. Jadi banyak bantuin ya, banyak bantuin kerjaannya si setan itu. Sehingga setan hore-hore, wes banyak nih yang ngebantuin gue gitu kan. Nah kita jangan sampai ya. Kita harus melawan. Biar dia yang takut gitu sama kita. Karena setan itu adalah musuh yang paling nyata. Jadi kalau kamu ngira musuh kamu itu adalah mungkin tetangga gitu ya, teman sekolah, oh tidak, itu bukan musuh kita. Justru itu adalah saudara seiman kita. Gitu teman-teman. Berat ya. Apa sih nama lawan kita berat ya. Bismillah, tapi dengan selalu minta pertolongan sama Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan kekuatan sama kita ya. Karena Allah itu Allah maha sabar gitu ya. Jadi kalau kita mau minta sabar, mintalah sama Allah as-sabur gitu ya. Allah berikanlah kesabaran untukku. Karena tiada daya dan upaya teman-teman, kita nggak bisa menciptakan rasa sabar itu. Karena rasa sabar itu lahirnya, hadirnya dihadirkan sama Allah gitu ya. Jadi kita memang mesti minta gitu sama Allah. Nah, selanjutnya ini nih teman-teman, sebelum kita masuk ke how to,
cara gimana caranya kita untuk mengatasi marah kepada diri sendiri, ini ada dua prinsip yang paling tidak perlu teman-teman yakini dulu. Yang pertama, marah merupakan rasa yang Allah ciptakan di mana pasti ada manfaat dan karunia-Nya. Itu dulu aja, ya. Jadi teman-teman, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti dengan marah tuh, aku ini lagi mensyukuri rasa yang udah Allah titipkan. Tentu, yang udah Allah titipkan tidak mungkin menyakiti hambanya dan menyakiti orang lain. Maka sesuatu hal yang udah Allah titipkan ke kita, itu mesti kita manfaatkan di mana dia justru bisa membantu, justru bisa melahirkan manfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Bahkan teman-teman mungkin pernah ngerasain kita habis marah-marah gitu ya, habis marahan malah jadi makin mesra gitu ya. Pernah? Jadi makin kenal sama dia gitu, malah hubungannya jadi lebih harmonis karena ada momen itu gitu ya. Nah, itu berupa manfaat kalau misalnya kita mau menemukan hikmah dari marah itu dan mau mengalirkan rasa marah itu dengan tepat. Dia bakalan membawa hikmah yang luar biasa indahnya. Jadi kita perlu yakini dulu bahwa kita bukan berarti nahan marah jadi nyakitin diri sendiri. Biasanya tuh menahan marah itu tuh kita malah nyakitin diri sendiri. Beda sama kita memang bersabar gitu ya. Beda. Jadi memang jangan sampai kita nahan marah untuk tidak nyakitin orang lain, tapi kita malah nyakitin diri kita sendiri. Tidak ya teman-teman ya. Jadi kita perlu olah rasa marah itu, kalau bisa banget ya, jadi sebuah karya rasa marah itu. Karena biasanya kita bakalan tring gitu ya, dapat apa sih, dapat inspirasi gitu. Oh ternyata tuh kalau di kayak gini tuh nggak enak ya. Oh ternyata tuh kalau kayak gini tuh orang bisa kayak gitu ya gitu. Biasanya tuh ada petunjuk-petunjuk yang Allah hadirkan buat kita. Jadi marah merupakan rasa yang Allah ciptakan di mana pasti ada manfaatnya dan karunia-Nya. Itu teman-teman. Tinggal gimana caranya kita untuk mengolah rasa marah itu. Ya, yang kedua, prinsip yang kedua adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah tuh pernah mengatakan bahwa marah itu bagaikan binatang buas. Jika dibebaskan, maka ia akan menerkammu. Wow, gitu ya. Wow, wow. Nah, kalau misalnya kita dekat dengan rasa marah tuh artinya kita lagi merawat gitu ya. Memelihara binatang buas itu yang nantinya dialah yang akan mengendalikan kita. Ngeri banget ya. Padahal kita udah punya free will, kita udah punya free will dari Allah gitu ya, tapi malah kita tetap dikendalikan sama hawa nafsu. Dan itu ngeri banget. Kalau marah sama pasangan biasanya milih diem buat rilis, jadi produktif karena akhirnya lemari lebih rapi, sibuk beres-beres. Oh ini keren banget ya kalau misalnya udah tahu gitu ya, kalau misalnya aku marah tuh rilisnya dengan beres-beres gitu ya. Tapi jangan sampai, duh aku udah lama nggak marah nih, jadi udah nggak beres-beres gitu ya. Ya, yang penting tuh kita nggak sampai nyakitin orang lain sih. Karena kan kita sendiri tuh lagi keadaannya nggak enak ya. Kita digituin juga nggak enak. Gitu. Jadi kita berusaha untuk belajar empati. Aku udah beres-beres nggak rilis, nah berarti perlu dikeluarin. Apa tuh? Karena marah itu teman-teman, kalau misalnya kita nggak belajar dari rasa marah itu, kita akan dikasih lagi marah dengan kejadian yang sama gitu. Karena kan kita remedial gitu ya. Jadi kita perlu lulus gitu dengan ujian marah itu. Perlu rilis Mbak Vivi biar hatinya plong gitu, enak gitu. Misalnya nih marah sama suami, tapi kita diem aja. Kita nggak bilang ke suami. Suami bisa melakukan hal itu lagi gitu, karena dia nggak tahu kalau itu bikin kita marah gitu kan. Jadi kita memang perlu mengkomunikasi. Marah yang anggun ke suami. Gimana Mbak Sandra caranya marah yang anggun ke suami? Yang jelas suami itu adalah pemimpin ya teman-teman ya. Kita perlu menjaga marwahnya sebagai pemimpin gitu. Jadi prinsip saya dalam rumah tangga itu adalah misalnya secerewet-cerewetnya istri ya, saya nggak akan berani gitu untuk cerewetnya ke suami. Nggak berani karena saya perlu menjaga marwahnya. Karena kalau misalnya dia aja udah nggak punya marwah di hadapan saya, maka gimana saya bisa taat? Gimana saya bisa ngedengerin apa katanya suami gitu ya? Jadi kalau kalau saya ya, kalau misalnya ada suami gitu yang saya nggak suka gitu sama apa yang dia lakukan ya. Contoh hal sederhana misalnya kita lagi bagi tugas, dia kebagian tidurin anak misalnya gitu. Anak yang belum tidur dia udah tidur duluan, terus kan teman-teman kayak gitu.
Tapi ya itu, saya nggak mungkin tiba-tiba marah kan. Tetap lihat aja positifnya. Oh, dia udah mau bantuin, yang jelas gitu. Nanti itu akan saya sampaikan saat kita lagi di atas tempat tidur, kita lagi pillow talk gitu ya. Kita lagi mesra-mesraan gitu disampaikan. Misalnya tuh kayak bikin quiz time gitu loh teman-teman kalau saya bisa sama suami gitu. Kayak misalnya sebutkan apa yang tidak Abi sukai dari Umi melakukan apa? Misalnya, ini kan gantian ya. Apa yang Umi nggak suka dari apa yang Abi lakukan? Nah, nanti di situ diungkapkan, tapi sambil gemes-gemesan, menye-menye gitu lah. Jadi suami itu nggak kayak diinstruksi gitu, teman-teman. Itu sih kalau saya tuh kayak gitu. Boleh marah tapi harus tetap cantik ya sambil kedip-kedip mata ya Mbak Cici yang marah sama suaminya ya. Kalau marahnya tidak tersalurkan dengan tuntas atau tidak ada timbal baliknya sama yang kita marah gimana Kak Ji? Sedangkan kalau mau ngomong lagi sudah kesal duluan. Aku sampai nangis di kamar mandi dan teriak di lembab mandi. Ini tuh marahnya sama siapa Mbak Hartini? Marahnya sama orang di rumah kah? Marah sama siapa? Kita perlu rilis dulu sih. Kita perlu memenangkan hawa nafsu dulu. Jadi jangan dulu ngomong sama orang. Jangan dulu ngomong sama orang kalau kita belum tenang. Karena bisa bahaya banget. Kita bisa kelepasan memutuskan sesuatu hal yang nggak kita inginkan. Kalau misalnya kita melepaskan marah itu ke orang lain dalam kondisi kita yang belum tenang. Perlu latihan memang teman-teman. Nggak gampang. Misalnya tidak ada timbal balik dari orang saat kita marah, mungkin umpan kita yang belum tepat. Kita perlu ngasih umpan yang tepat. Istilah kata ya, kalau kita mau mancing, kalau ikannya gede, kita perlu umpannya yang gede, gitu teman-teman. Jadi memang kita perlu impact, apalagi kita tahu sama orang yang kita lagi marah, kita tahu dia gimana gitu ya. Kalau misalnya sama suami, kita nggak bisa perang sama suami, logika sama logika gitu. Nggak bisa kita ngomong logika sama logika ke suami, kita bakal kalah. Jadi lemahnya suami itu apa sih? Di rasa kan, di perasaan. Nah, maka kita mainnya di situ. Kalau memang mau marah sama suami itu, apa ya, sentuh perasaannya. Nggak usah main logika, nggak usah main logika kayak istilah hitung-hitungan. Aku nih capek gitu misalnya. Kamu nggak ngerti ya perasaan aku, bla 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 bla. Jadi memang kita perlu sentuh dulu perasaannya, bikin dia tersentuh sama kita gitu ya. Nah, baru kita sampein apa keinginan kita. Dan waktu kita marah, kita perlu tahu sebenarnya mau kita tuh apa. Kadang kita sampai nggak ngerti kita tuh maunya apa, sehingga orang yang lagi sama kita tuh juga nggak ngerti kita nih pengennya apa gitu. Kalau marah sama suami dulu dipendam dan dimaklumi karena saya tidak suka berdebat. Tapi karena suami tipe orang yang ceplas-ceplos dan beliau juga lebih suka kalau saya marah atau ada unek-unek sama suami disampaikan daripada diam aja. Akhirnya kalau ada unek-unek sama suami saya curahkan aja dan cari solusinya. Nah, enak banget tuh kalau misalnya udah ada triknya. Kayak misalnya tuh biasanya ya dulu waktu mungkin masih pengantin baru tuh kita perlu obrolin. Bahkan dulu waktu masih masa ta'arufnya diobrolin. Saya kalau marah, saya perlu diperlakukan seperti ini gitu. Jadi kita konfirmasi, udah konfirmasi belum? Saat kita hal-hal yang kayak gini tuh bikin aku bakalan bisa bikin aku marah gitu, bikin aku lebih cepat marah gitu. Nah ini dia udah ada toolsnya nih untuk bundaya sama-sama nyaman gitu ya, diobrolin gitu. Suaminya juga udah ngerasa oke dengan cara seperti itu dibanding suami harus menebak-nebak mungkin ya ini istriku apa gitu. Nah biasanya kalau misalnya udah punya kesepakatan kayak gini, kalau ada unek-unek sama suami, saya curahkan saja. Nah, jadinya kita